Salam arsitek. Kali ini saya akan bawakan bagaimana membuat desain contoh gedung. Ini adalah kasus nyata sebenarnya, bahwa saya ditantang beberapa mahasiswa yang asistensi. Jadi mereka menantang, "Bapak jangan menuntut dong, bisa nggak Bapak bikin gitu, desain?" Ya saya jawab bisa, tapi versi adalah versi mahasiswa, bukan versi proyek. Desain ini dibuat kalau tidak salah sekitar 1 jam, dan bentukannya cuma sekedar bentuk, hanya memberikan contoh-contoh konsep begitu. Sehingga desain ini versi mahasiswa lebih bebas dengan ide-ide baru. Jadi silahkan kalian tonton video ini untuk detailnya. Tetapi jangan lupa subscribe dulu, lalu kalau bisa komen untuk materi-materi berikutnya seperti apa saran dan kritiknya. Demikian. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini hasil tantangan terhadap mahasiswa, dibuat 1 jam. Kalau tidak salah ini adalah objeknya desain gedung kampus, sehingga di sini konsep-konsepnya kita akan membuat bagaimana sih membuat gedung kampus yang artinya lebih ide baru, segar dan sebagainya. Kita coba lihat. Ini bagian depan ya. Kemudian kita putar ke bagian belakang. Seperti kelihatan seperti ini. Oke. Nah ini, karena sebenarnya konsep utamanya adalah kampus itu kegiatan mahasiswa, dan ini diwadahin di bagian belakang gedung. Jadi di sini ya, ini bagian tampilan depan. Apakah yang dimaksud konsepnya adalah di sini. Ini bagian entrance, lobby dan sebagainya. Bagian bawahnya dibuat panggung, jadi bangunan lantai dasar ini diangkat dari lantai tanah, khusus parkir karena mahasiswa biasa memakai parkir naik kendaraan, jadi supaya tidak mengganggu diletakkan di bawah. Lantai satunya naik, kemudian ada drop off yang menembus gedung. Wah ini kan keren nih, drop off-nya bisa nembus gedung, bisa tanpa melanggar kolom. Kemudian bagian sini ada kotak, seakan-akan box jembatan yang konsepnya ingin menunjukkan bahwa di situ ada aktivitas mahasiswa. Aktivitas mahasiswa itu pasti rame sebelum kegiatan kuliah berlangsung, rame-rame, kumpul-kumpul dan sebagainya, sehingga aktivitas itu yang menjadikan ciri ini gedung kampus. Kemudian di bagian dalam ada hall, ada mezanin yang kelihatan, wah ini kampus rame nih, pasti ada kuliah dan sebagainya. Itu harapan dari konsep ini. Yang kedua adalah kegiatan mahasiswa di bagian kampus diwadahi dengan adanya amphitheater. Jadi kuliah-kuliah di luar kelas, kemudian aktivitas antar grup mahasiswa. Lalu di sini direncanakan gedung ini mempunyai bukaan ke arah belakang. Jadi mahasiswa yang di atas gedung bisa melihat apa sih kegiatan, terutama kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian konsep jembatan yang tadi di entrance itu diteruskan sampai belakang, sehingga kegiatannya tidak cuma formal tapi informal untuk aktivitas luar kampus. Demikian, ini adalah konsep tadi entrance. Lalu apa yang kedua adalah bahwa di sini ada bentukan aneh nih di atas. Apa sih anehnya? Ini anehnya adalah bahwa kampus itu kan inti ruangnya adalah ruang kuliah. Nah, ruang kuliah ini yang disusun, ditonjolkan, dimiringkan seperti ini. Nanti kita pikirkan strukturnya. Jadi susunan ruang kuliah ini yang kuning ini. Nah, ini kita susun zigzag miring. Jadi ide baru ini semoga bisa ditonjolkan pada bentuk gedung. Kemudian aktivitas utamanya di sini pasti ada unsur sirkulasi, lift dan sebagainya, core yang merah di sini. Yang ketiga adalah gedung ini karena adanya struktur yang
anggaplah heboh, perlu kekuatan. Di sini ada yang merah, shear wall. Lanjutkan. Nah, ini bagian depan kelihatan. Jadi dari teknik berapa konsep tadi semoga menjadikan ciri khas dari ide gedung ini. Kedua adalah ini dari sudut samping. Nih, kelihatan ya bahwa ide membentuk struktur gedung dengan pengolahan ruang kelas yang kuning ini bisa kelihatan berbeda. Kemudian ini aktivitas mahasiswa parkir ada di bawah panggung tadi. Ini adalah sudut kiri, kemudian bagian depan, lalu bagian entrance. Nah, bagaimana langkah untuk membuat konsep tadi? Kita coba mulai. Jadi awalnya adalah seperti ini. Gedung itu perlu site, kemudian adanya ruang. Nah, kita coba eksplorasi bagaimana ruang itu tidak biasanya. Misalnya ruangan kotak, dan ada ruangan lingkaran, gabungan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kita susun namanya programming, bahwa ruang itu perlu disusun, ya kan? Adanya organisasi ruang, kemudian mengeluarkan besaran ruang, kemudian ada hubungan sirkulasi. Nah, ini misalnya susun dengan bertumpuk, kemudian zigzag seperti ini, zigzag miring seperti ini. Nanti yang kita angkat konsep yang paling aneh ini. Kemudian susunan biasa seperti ini, rapi, itu bisa dipakai. Lalu bagaimana lagi? Nah, ini bagaimana dua bentuk yang tadi, kotak dan lingkaran, kita mainkan. Misalnya seperti ini. Nih, kan berbeda bentuk. Kemudian seperti ini. Nah, akan beda kan bentuk gedungnya. Lalu ketika kita masukkan ke site, nah akan terjadi seperti ini masa-masanya. Nah, sudah antik nih, eksploratif. Bagian belakang seperti ini, jadi gedung inti ada di sini, gedung untuk ekstrakurikuler mahasiswa ada di sini. Di contoh yang pertama, berikutnya, nah ini lebih sederhana. Misalnya seperti ini, pintu masuk dan keluar di sini kita mulai plot. Lalu ada kegiatan. Nah, seperti ini. Ini pun sama. Nah, ya ada dua konsep. Lalu di sini yang plotting kita coba susun ruang kelas tadi. Kita coba nih mulai masukkan. Nah, kita buat tapi di bagian belakang gedung. Lalu, nah ini bisakah seperti ini? Ya bisa. Dicoba. Perkara berhasil benar tidak nanti akan ketahuan. Kalau tadi konsep dijelaskan secara 3 dimensi, tentu pengumpulan bisa saja dengan konsep 2 dimensi. Ini adalah karya desain iseng hasil tantangan mahasiswa tadi. Jadi bagaimana konsep-konsep entrance, kemudian ruang kelas, amphitheater sudah dijelaskan. Lalu bentuknya kenapa seperti ini, kenapa di belakang lebih untuk kegiatan ruang luar. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian depan. Nah, ini bagian samping. Sini kelihatan konsep amphitheater tadi. Nah, ini. Jadi bagian belakang tuh ada amphitheater sebagai extension bangunan. Kemudian parkir privat di belakang lahan. Jadi dari entrance tadi ditembuskan langsung ke belakang. Parkirnya untuk mahasiswa di bawah panggung karena biasa pakai kendaraan. Kemudian aktivitas utilitas sirkulasi ada di core lift. Ada share wall di sini untuk memperkuat struktur karena di sini ada modul-modul ruang kelas yang dimiringkan sehingga heboh. Ini adalah tadi konsep amphitheater. Nah, ini konsep entrance-nya. Jadi entrance terlihat aktivitas mahasiswa. Kemudian bentuk ruang kelas itu sebagai citra kampus, ditonjolkan, dimiringkan. Nah, ini adalah rangkuman beberapa konsep, bisa di-post untuk baca detail. Nah, parkir kendaraan di bawah panggung. Ini sudut kiri, ini dari depan, ini sudut close. Ya, demikian.
Jadi semoga ini bermanfaat dan menjadi ide baru bagi mahasiswa dan arsitek muda. Jangan lupa tonton channel kami selanjutnya. Terima kasih banyak.